Lalu dalil tentang ru'yah salihah, ar-ru'yah salihah juz'un min 46 nubuwah. Ya, jadi mimpi yang baik itu salah satu tanda dari 46 kenabian. Ya. Berarti ada, antum kalau mau jadi wali harus punya tuh salah satunya. Salah satunya 46. Kan 46. Di hadis lain 24. Nah, yang kita gabunglah 24 itu yang akbarnya, kemudian furu'-furu'nya menjadi 46. Antum punya itu, wali sudah. Ya, tapi ada yang walinya umum, ada yang walinya khas, ada yang walinya ulia. Nah, ulia ini yang makamnya kutub, abdal. Ya, mereka ma'rifatnya sudah bukan ma'rifatul asma wa sifat lagi, tapi sudah ma'rifatul zat. Nah, itu kutub semua itu. Ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itu rahasia Allah dan itu nggak boleh dibeberkan kecuali oleh ahlinya, dan ahlinya adalah khatmul aulia. Maka yang bukan mereka atau kutub itu nggak boleh menyebarkan ilmu ini, nggak boleh. Ya, bisa ya gila-gila separuh antum ntar. Ya, mereka karena kuat kalbunya Allah kasih, kira-kira seperti itu. Ya lihat aja lah ya, Al-Hallaj, karena Allah buka itu, maka beliau mengatakan ma fi jubbati illallah, nggak ada di jubahku kecuali kan gila-gila separuh itu, tapi dia bukan gila toh. Ya, maka kalau hakimnya faham ini orang lagi mabuk kok, mabuk cinta, nggak boleh dihukumi dengan hukum zahir, dihukumi dengan hukum zahir. Itu hakim su'ul khatimah meninggalnya itu. Ya, karena dia mengingkari dan su'uzon kepada waliullah. Nah, kecuali dia bertobat ya, dan kita nggak menemukan riwayat dia bertobat. Nah, nanti ada di bagian belakang sini, bagian tengah ya, ilmu kewalian itu siapapun ingkar kepadanya, itu ada berapa alamat, ada tanda-tanda, ada sekitar 7 atau 8, maka mengingkarinya yu'aqabu alaihi bisu'il khatimah, maka orang ini akan ditutup umurnya dengan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ini bukanlah ilmu biasa, inilah sirnya kenabian yang diturunkan ke ulama ahlillah. Gitu. Jadi nggak boleh diingkari. Jadi warasatul anbiya itu bukan masalah mengetahui ini sahih nggak sahih. Kalau itu udah lewat Mubi Asfi itu, ya, udah tahun berapa itu udah lewat sama beliau itu. Bukan cuma itu. Kalau begitu Syekh Albani wali besar dong, ya. Kalau wali besar kenapa dia mengingkari keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi? Tanda dia nggak punya kasyaf, nggak punya kasyaf. Kalau dia punya kasyaf, dia beradab dikit lah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum coba-coba ingkar Albani, langsung dibilang bahlul sama mereka. Majnun ente gitu. Ya biarin aja ya. Dia kurang ngajar mana Nabi, masa kita nggak berani membantahnya? Coba sekarang ada orang bilang keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi, menghina Rasulullah nggak? Menghina Rasulullah. Tapi sekarang jadi imam mereka, coba. Makanya ketika ada kejadian seperti ini mereka paling diam. Gak ada lah kalam. Lah kalam. Kita juga tidak suka, tapi cara menanggapinya itu birrifq, ya, warra'fah, dengan cara yang lembut. Taib. Teman-teman, tadi ada berapa? 24 yang besar, lalu ada 46. 46 ini ada yang diberikan sepertiga. Jadi anggaplah 40 aja, 40 dulu deh. Bagi 3 berapa? Kalau 46 bagi 3 bisa ya? Bisa. Berapa tuh jadinya? 15 lebih dikit. 15. Ya. Oke, ada 15 ciri pencirian wali, minimal sepertiga. Itu udah abdal dia udah. Ya, udah abdal dia udah. Autad, ya, itu wali. Jadi teman-teman, autad, kutub, abdal itu namanya jabatan. Nabi jabatannya rasul. Ada nabi yang bukan rasul, itu jabatan. Pangkatnya wali. Dia sudah wali, tapi ada wali yang nggak dikasih pangkat. Maka ada wali yang setinggi kutub, tapi dia tidak dikasih gelar kutub. Maka jangan sembarangan ngasih orang gelar kutub. Kutub al-Ghaus, ember ya. Emang kutub, tahu dari mana dia kutub? Ya? Kutub selatan sama utara kali. Ya hati-hati ngasih gelar-gelaran ini. Ya. Ada yang diberikan nis. Wah, kalau nis gimana ceritanya tuh? Ya udah lebih tinggi lagi. Ada yang 2/3. Ada yang diberikan
hampir semua. Maka sejengkal lagi mereka nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, mereka lah yang, bukan mereka ya, sosok ini disebut dengan khatmul aulia. Ya, mereka lah yang disebut dengan khatamul aulia. Ya, selangkah lagi jadi nabi. Nah, nabi-nabi terdahulu juga gitu. Nabi-nabi terdahulu diberikan nurnya nubuah Nabi Muhammad itu, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang setengah, ada yang cuma 1. Itu yang langsung jadi nabi. Maka kalau dia dikasih 1, dia biasanya nggak punya umat. Ada kan nabi nggak punya umat? Sama mursyid nggak punya pelanjut. Nah itu biasanya dikasihnya cuma 1 doang, untuk dia doang gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, semoga kerohanian kita nggak putus di sini ya. Semoga bersambung nanti sampai ke akhir zaman. Nanti kita gabung dengan al-Imam Khatmul Aulia. Jadi antum kita pesenin, kalau umur panjang jangan nanti berbangga dengan tarekotnya. Kalau keluar imam ini, antum sudah lihat, wah ini yang kita kaji di Khatmul Aulia ini, udah gabung langsung dengan beliau. Tarekoh kita langsung lebur dalam tarekoh beliau, mazhab kita lebur dalam mazhab beliau. Udah nggak ada lagi, jangan ego. Tarekot ini hanya untuk menjaga kita selama mereka imam ini belum keluar. Kalau udah keluar kita langsung gabung. Kira-kira begitu ya. Nanti diganti tarekohnya dengan tarekoh al-Mahdiyin ya. Tarekoh ya, al-Mahdi ya, tarekoh al-Muhammadi, itulah tarekohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tarekoh yang diriwayatkan oleh imam. Nah, mereka riwayatkan tarekoh Nabi ini supaya nanti bisa jadi pegangan kita untuk menunggu al-Imam al-Muntazar tersebut, imam yang kita tunggu-tunggu itu, kalau umur kita panjang. Ya, amin. Amin. Nah, qala al-qail inni uhab, ya gimana kok ada orang dikasih nubuah tapi dia bukan nabi? Nah, maka dibacakanlah beliau, ente lupa sama hadis ini. Dibacakanlah hadis iktisad wal hadiyu, boleh dibaca huda wasumtu al-hasanu juz'un min 24. Jadi orang yang hidup sederhana, lurus dengan hidayah, ya, akhlak yang baik, ini udah dapat 3 bagian dari 24 juz'un nubuwah, ya. Firasat tuh belum tuh, mukasyafah belum tuh, musyahadah belum tuh, ya. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, ini puncaknya nanti di situ. Puncaknya di situ. Mereka ini yang mendapat ketinggian walayah, ya. Maka nanti dibahas di sini ada ruh, ada al-wahyi wal haq was sakinah wal mahabbah. Jadi kalau nabi dapat ruh wal wahyu, sedangkan wali dapat apa yang didapatkan pada nabi, itu al-haq tambah sakinah dan mahabbah. Ya, jadi kalau dia dapat satu kalam dari Allah, pasti itu hak. Dan pasti menatijahkan sakinah. Dan terakhir membuahkan cinta. Jadi tambah rindu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merindukan khatmul aulia ini. Dan rindu yang begini nggak bisa dibilangin, ya. Rindu ini bukan rindu syahwat, tapi ini rindu yang ulu, ya, syauq yang ulu, yang sangat luhur, tidak ada syahwat di situ. Dia rindu yang betul-betul rindu lah, ya. Kita nggak bisa kasih tahu gimana rindu itu, ya. Imam Malik saking rindunya kepada Rasulullah, setiap malam beliau ketemu Nabi. Aneh nggak? Batalkan aja itu riwayatnya Abu Nuaim al-Isbihani dalam Hilatul Aulia. Riwayatnya lebih dari 1. Maka hari ini mungkinkah ada orang seperti itu? Mungkin. Nah, maka Imam Malik itu wali, autad, cuma memerankan fikih, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i wali, autad, tapi memerankan mujtahid mutlak fikih. Imam Bukhari wali, Muslim wali, ya, tapi lebih jago Imam Bukhari lah, ya. Dan ajibnya Al-Hakim At-Tirmizi ternyata khatmul aulia di zamannya. Jadi beliau di zamannya khaus, lebih tinggi dari Imam Bukhari secara maqam walayah, tapi secara bab sihah, kesahihan hadis lebih tinggi Imam Bukhari. Maka Bukhari gelarnya Amirul Mu'minin fil hadis, dan tapi kalau beliau gelarnya di zaman itu Al-Ghaus, dan itu Ghaus cuma 1, nggak boleh banyak-banyak, ya. Kalau gosong banyak, Al-Ghasong.